Bapa yang baik, terima kasih Engkaulah alasan kami hidup. Kami bersyukur, kami berkumpul kembali beribadah pada pagi ini. Kami mau belajar kebenaran firman. Berkati firman-Mu untuk kami semua Bapa. Dan biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus memberi kami pengertian. Mari Bapa, mari Roh Kudus bekerja tengah-tengah kami, melakukan karya-Mu dalam kami. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran. Setiap kita yang siap mendengar kebenaran sama-sama katakan amin. Amin, amin. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi, selamat pagi, shalom. Iya, saudara-saudara, kita bersyukur kembali. Pada bulan ini kita akan belajar tentang bagaimana iman itu mengalahkan dunia. Kita harus memiliki sebuah pengertian bahwa kita mampu mengalahkan dunia ini. Katakan amin. Nah, untuk pertama-tama kita akan lihat sebuah kebenaran menjadi acuan bagi kita dalam menjalani hidup pada bulan-bulan ini. Ingatlah baik-baik saudara-saudara, hidup ini bukan hanya kesempatan saja, tetapi juga hidup ini adalah sebuah ujian. Ada perjuangan. Jadi hidup ini memang kesempatan untuk kita menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan, begitu ya. Untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi di dalamnya semua kita harus ingat bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Dan di dalam itu pula hidup ini adalah sebuah ujian. Ujian yang diberikan Tuhan itu memang harus kita hadapi, harus kita lalui. Pada bulan-bulan yang lalu kita sudah melihat tentang bagaimana kita ujian itu harus kita hadapi. Banyak orang mendapatkan ujian, corak atau jenisnya berbeda memang. Ada orang diuji lewat penyakit, ada dari sisi ekonomi, ada dari sisi ya namanya dunia keluarga ya. Ada konflik di dalam rumah tangga yang harus diselesaikan lebih dewasa lagi. Ujian-ujian itu semua mendewasakan kita supaya kita menjadi orang yang lebih mulia lagi. Amin saudaraku. Ya, saya sendiri pun sampai hari ini merasakan terus menerus harus belajar untuk menang dari berbagai ujian. Ada ujian kesabaran, ada ujian namanya kejujuran, kesetiaan. Anda dan saya harus melalui itu semua. Dan kita harus menang. Mengapa? Karena memang hidup ini adalah sebuah ujian. Begitu. Tidak ada orang dalam dunia ini dia nggak melewati itu semua. Ada, cuman bisa saja jenisnya beda-beda dalam setiap orang. Mungkin bulan ini dia ujian kesabaran, mungkin bulan depan dia ujiannya itu kesetiaan atau kejujuran kah? Ya, ada konflik yang harus diselesaikan. Tapi sekali lagi itu semua harus kita lalui dan itu merupakan sebuah pendewasaan kita di dalam mengiring Tuhan. Saudara-saudaraku, ingat baik-baik. Tidak ada orang yang tidak mendapatkan ujian-ujian itu. Itu sebabnya bagaimana supaya kita menang. Ada satu hal yang akan kita belajar hari ini. Sokrates, seorang filsuf Yunani abad yang ketiga, dia berkata bahwa hidup ini tanpa yang namanya ujian adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Sekali lagi, hidup ini, hidup yang kita jalani ini, hidup yang tanpa ujian adalah hidup yang sebenarnya tidak layak untuk dihidupi. Jadi harus ada ujian. Sokrates, orang filsuf Yunani itu pada abad ketiga menyampaikannya. Dan menurut saya itu benar. Ya, kita harus terus dan terus berjalan dalam dunia dengan banyak sekali ujian-ujian itu.
lihat 2 Korintus 13. 2 Korintus 13. Ayat yang kelima sebagai ayat yang akan kita pelajari. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ada sebuah hal yang harus kita mengerti. Perkataan Paulus suratnya ini kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus itu jemaat yang berapi-api sebenarnya. Jemaat yang luar biasa, haus akan kuasa roh, haus akan karunia-karunia. Jemaat Korintus adalah jemaat yang punya kerinduan yang besar tentang hal-hal yang adikodrati. Tetapi jemaat ini kehidupan moralnya sangatlah duniawi. Sangatlah duniawi. Kalau Anda baca semua kitab 1 Korintus, Anda baca 2 Korintus ini dengan pelan-pelan, dengan teliti, saudara-saudara, Anda akan mendapati salah satunya Paulus berkata, ada perselisihan di antara kamu, ada iri hati, ada kebencian satu dengan yang lain, dan itu membuat dia bingung. Tapi soal karunia, jangan ditanya. Mantap, karunia-karunia roh itu luar biasa, dahsyat mengalir. Penglihatan katanya hebat. Di dalam 1 Korintus pasal yang kelima, dia menunjukkan dosa-dosa itu dalam jemaat luar biasa sekali. Dia beritahu akan banyaknya kesombongan. Dituliskannya di situ bahwa ada orang yang menipu, ada yang cabul. Wah, saudara-saudaraku, luar biasa. Dan Anda baca di situ bagaimana sebenarnya jemaat itu. Dan Paulus menegaskan dengan luar biasa. Paulus ini yang mendirikan jemaat itu di Korintus. Dialah yang ada di sana selama kurang lebih 1,5 tahun. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 itu dikatakan demikian, bahwa dia, Paulus, ada di Korintus. Di sana dia berbicara kepada banyak orang di Korintus, sehingga jemaat itu pun berdirilah di sana. Pada ayat 11 Kisah Rasul, kita lihat sebentar 18 ayat yang ke-11, supaya Anda bisa tahu kronologis daripada 2 Korintus tadi, pasal 13 ayat yang kelima tadi kita baca. Kisah Rasul 18 ayat 11 dikatakan, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan dia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Paulus di Korintus berada di sana kurang lebih 1,5 tahun, dan dia mendirikan gereja itu, jemaat Korintus. Tetapi apa yang terjadi? Mereka di situ tidak dewasa. Kanak-kanak, suka berselisih. Kalau Anda baca lagi 1 Korintus pasal 3, mereka bilang, aku dari golongan Apolos. Ada lagi yang bilang, aku dari golongan Paulus. Ada lagi yang bilang, aku dari golongan Petrus. Wah, ribut semua. Sehingga Paulus berkata, adakah tubuh Tuhan itu terpecah-pecah? Dengan kamu berselisih, dengan mengatakan aku golongan ini, aku golongan itu, itu sedang menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi. Iri hati, kebencian, perselisihan di dalamnya, itu menunjukkan dia adalah manusia duniawi. Ternyata saudara-saudara, Korintus, jemaat yang hebat katanya karunia,
punya intensitas roh yang tinggi, haus akan karunia-karunia, gairah rohaninya luar biasa. Namun ternyata masih duniawi. Coba lihat, kita lihat ya, 1 Korintus pasal 3, ini contoh nih. Ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kamu, karena jika ada seorang berkata, ayat yang keempat, aku dari golongan Paulus, yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Diingatkannya lagi itu. Itulah kondisi jemaat Korintus. Itu sebabnya ketidakmampuan setiap orang menghadapi setiap tekanan ataupun ujian di dalam dunia. Paulus mengingatkan jemaat Korintus pada pasal 13 ayat yang kelima yang kita baca, ujilah dirimu, lihat kepada dirimu, apakah kamu tidak yakin bahwa Yesus itu ada dalam dirimu? Diingatkannya, lihat kepada dirimu. Jadi mereka dikalahkan oleh dunia ini. Manusia duniawinya itu muncul begitu hebatnya. Manusia duniawinya itu tampil begitu rupa. Padahal mereka sudah milik Kristus. Maka Paulus mengingatkan jemaat itu lagi, lihat di dalam dirimu. Kamu bisa menaklukkan semuanya. Dunia ini dengan seisinya yang namanya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kau bisa taklukkan sebenarnya. Kalau kau sadar bahwa ada Kristus di dalam dirimu. Imannya yang berkata bahwa di dalam dia, Yesus itu yang dia yakini ada di dalam dia. Dia mampu menaklukkan dunia ini. Dan dia akan mengalami perubahan-perubahan hidup, harusnya demikian. Namun ternyata jemaat Korintus tidak seperti itu. Itu sebabnya pada kesempatan ini dengan kita belajar kebenaran ini pula, saudara-saudaraku, saya mengingatkan kita semuanya juga untuk menyadari bahwa sesungguhnya kita harus perlu menguji diri kita, melihat, menyelidiki diri kita. Apakah kita tetap tegak di dalam iman kita atau tidak? Kalau tidak, kita tidak tahan uji dengan begitu banyaknya gelombang yang luar biasa menerpa hidup kita pada zaman-zaman ini. Masalah ekonomi lah, apalah, anak lah, suami, istri, konflik-konflik yang kadang-kadang kita sendiri kita tidak ada di dalamnya, tapi akhirnya kita terimbas, ikut di dalam konflik-konflik itu. Nah ini sering terjadi. Itu sebabnya mari kita melihat diri kita hari ini. Jadikan Yesus itu menjadi pusat, sentrum dalam hidup kita, supaya kita bisa menang. Kalau tidak, saudara-saudara, tumbang. Kita akan menjadi manusia duniawi lagi nanti, penuh dengan kemunafikan. Dia harus menjadi pusat. Kita harus menjadikan Kristus menjadi sentrum. Pusat perhatian kita Kristus. Coba, kalau engkau melihat hari ini kita beribadah, lalu Anda melihat teman Anda itu berbuat sebuah, ya katakanlah kesalahan dalam ibadah, dan Anda bisa menjadi orang yang menghakimi, bukan? Anda bisa menjadi orang yang paling tidak bisa membangun sebuah gap, atau ada kelompok-kelompok di dalam gereja. Ada kelompok ini, ada kelompok itu, ada kelompok ini yang
dengan yang berselisih. Mengapa? Karena tidak Kristus menjadi pusat perhatiannya. Kesalahan oranglah yang menjadi pusat perhatiannya. Kebenciannya pada orang itulah yang menjadi pusat perhatiannya, bukan Kristus lagi. Nah, inilah yang menjadi sebuah catatan bagi kita. Mengapa jemaat Korintus jatuh di dalam kemanusiaan, dalam keduniawian? Kita harus menang, saudara-saudara. Pelajaran berharga bagi kita. Amin, saudara-saudaraku. Bagaimana supaya kita tidak jatuh? Bagaimana supaya kita bisa lihat ya, artinya bagaimana menganalisa, kalau lebih tepat saya bilang, melihat, mengevaluasi diri kita, lihat, menganalisa diri kita. Coba perhatikan dua hal itu tadi, dua hal yang penting. Yang pertama, apakah Kristus menjadi pusat perhatian atau diri kita yang menjadi pusat perhatian? Kita yang menjadi pusat, bukan Kristus yang menjadi pusat. Kalau kita yang menjadi pusat, maka biasanya kita akan peralat Tuhan mencapai tujuan kita. Kita peralat Tuhan dengan segala doa-doa yang kayaknya mantap, kita peralat. Saudara-saudara, tidaklah demikian. Haleluya. Dan yang kedua, supaya kita menang itu, yang harus kita evaluasi, uji diri kita itu adalah perhatikan hidup kita, nilailah diri kita bukan berdasarkan orang. Jangan nilai dirimu berdasarkan apa kata orang. Akhirnya kau nanti suka membandingkan dirimu dengan orang lain. Nah, inilah celakanya. Sehingga ukuran sukses kita jadikan adalah ukuran sukses menurut kata orang. Sukses menurut pendapat orang lain, bukan sukses menurut firman Tuhan lagi. Akhirnya kita suka mengejar prestise, mengejar sesuatu yang namanya penghargaan manusia. Menyedihkan sekali, saudara-saudara. Kau akan stres kalau kau selalu mengharapkan penilaian orang padamu. Kau stres. Apa kata orang tentang saya? Apa kata orang itu tentang hidupku sekarang? Apa kata orang tentang semuanya yang orang lain katakan tentang hidup saya? Engkau pasti stres. Kau gak bisa menikmati hidup. Maka akhirnya mulailah kita berselisih. Mulailah kita iri hati. Mulailah kita membenci. Kita masuk dalam perangkap keduniawian, sama seperti Korintus tadi. Kamu masih manusia duniawi, katanya. Di dalamnya ada perselisihan, iri hati, kebencian. Bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Oh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lihat hidup kita hari ini. Ujilah diri kita, perhatikan dengan baik, kenali diri kita. Jangan pandai mengenali orang lain. Kenali hidupmu sendiri. Lihat, uji kepada dirimu. Perhatikan diri Anda. Jangan perhatikan bagaimana orang lain. Apakah Yesus ada di dalam dirimu? Atau dengan kata lain, apakah Yesus menjadi pusat perhatian dalam hidupmu? Yesus saja menjadi pusat perhatianmu, bukan yang lain. Maka kalau Yesus menjadi pusat perhatian, akan ada sebuah persekutuan dengan Tuhan. Engkau akan mulai memiliki sebuah hubungan dengan Tuhan. Dan yang menarik yang saya selalu lihat adalah kau akan menjadi orang yang takut akan Tuhan, karena pusatmu Tuhan, pusatmu Kristus. Roh takut akan Tuhan ada padamu, saudara-saudaraku. Sehingga ketika kau menjalani hidup, kau bisa mengalahkan dunia ini. Saya tidak panjang lagi. Saya cuma berharap kita semua bisa menang untuk itu. Amin, saudara-saudara. Ingatlah baik-baik, hanya Kristuslah
yang harusnya menjadi pusat perhatian Anda. Bukan yang lain. Bukan siapapun. Bukan hartamu, jabatan, kedudukan, pangkat, atau apapun yang bernilai menurut dunia ini. Tapi mulailah engkau memiliki sebuah pusat perhatianmu pada Kristus. Arahkan hidupmu kepada Dia. Maka setiap hari engkau akan mampu menjalani hidupmu di dalam ujian-ujian yang begitu banyak, di dalam banyak jebakan-jebakan iblis, pencobaan-pencobaan yang ingin dia taruh dalam hidup saudara. Saya beritahu Anda dan saya bisa menang. Amin saudaraku. Amin. Halo, ayo. Saya sudah bisa lihat begini, misalnya gini. Kalau orang mulai takut akan Tuhan itu seperti dalam dirinya itu kayaknya berkurang begitu ya. Tanda kutip itu berkurang maksudnya. Maksudnya apa itu? Dia kok tadi kan ujian kejujuran, kan ada tadi kan ujian kesetiaan. Dia mulai nggak jujur. Itu kan berarti dia mulai nggak takut akan Tuhan lagi tuh. Mulai tipu sana tipu sini. Nah, itu sebuah sinyal warning. Itu betul-betul sebuah sinyal yang penting bahwa fokusnya kemungkinan besar bukan Kristus lagi. Mungkin fokusnya sudah uang. Orang kalau sudah mulai fokusnya berganti, maka itu akan berbeda sekali. Sama ada seorang suami memberitahu ke saya, ada konflik saya Pak dengan istri. Oh ya? Bagaimana? Istri saya keluar Pak, meninggalkan rumah. Oh ya? Kenapa bisa begitu? Oh enggak tahu Pak, hanya ada kesalahpahaman. Saya cuma tertawa saja. Gimana ceritanya seorang istri karena salah paham langsung lari dari rumah? Nggak ada ceritanya itu. Nggak ada ceritanya itu. Saya tahu persis. Ada banyak konseling-konseling saya. Kami mengkonseling keluarga-keluarga, istri-istri yang selalu mengeluh, membuat stres istri itu dan bisa meninggalkan rumah. Itu biasanya oleh karena dua hal. Ada KDRT di dalam rumah itu, atau karena berselingkuh. Kayak begitu biasanya. KDRT itu apa? Ya mungkin dipukuli istrinya, disepak istrinya. Ya wajar lah, daripada mati, bagus larilah. Tapi dalam banyak pembicaraan saya dengan seorang bapak itu, sulit dia mengungkapkan, sulit apa sebenarnya yang sedang dia alami itu dengan jujurnya. Di situ saya bisa ngerti roh takut akan Tuhannya down, lagi merosot tajam. Sulit dia mengakuinya. Saya tahu mungkin dia ingin cari pembenaran, mencari sebuah pembelaan. Tetapi dengar baik, fokus Anda apa? Mengapa Anda melakukan itu pada pasangan Anda? Jawabannya pasti fokus perhatian Anda, pusat perhatian Anda bukan lagi Kristus. Saya yakin itu. Mungkin ada wanita lain, mungkin ada sebuah yang mau dikejar, namanya dana, uang, atau apa saja. Itu bisa terjadi. Jadi saudara-saudara, mari hari ini tanamkan di hati kita bahwa saya harus menguji diri saya, melihat diri saya bahwa Kristuslah yang menjadi pusat perhatian saya. Katakan amin. Amin. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Mari semua pemain musik kita datang pada Tuhan.